Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andiansyah dan saya adalah seorang mahasiswa baru di jurusan Psikologi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, dan berasal dari angkatan 2020. Saya masuk di kelas Psikologi C dengan NIM 2004011110114. Walaupun saya hanya bisa melihat dari layar kaca saya, tetapi tidak mengurangi niat saya untuk tetap beraktivitas pada perkuliahan. Dan pada video kali ini saya akan membuat suatu narasi menyenangkan untuk pengerjaan tugas Pancasila. Langsung saja disimak tanpa basa-basi lagi. Kita lanjut ke videonya. Terima kasih. Bentuk implementasi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1445 serta Pasal 31 Ayat 1 dan Pancasila adalah adanya pendidikan formal dan non-formal. Dengan adanya pendidikan formal maupun non-formal, diharapkan akan terwujudnya cita-cita negara Republik Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. PP nomor 60 tahun 1999 menyebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki 3 tugas pokok yang dikenal sebagai Tridharma perguruan tinggi. Mungkin sebagian mahasiswa baru banyak sekali yang tidak mengenal apa itu sih Tridharma. Bahkan dan tidak banyak pula mereka yang mengetahui belum bisa memaknai apa itu Tridharma. Tridharma merupakan kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Tridharma perguruan tinggi diambil dari kata bahasa Sanskerta Tri yang artinya 3 dan Dharma artinya kewajiban. Jika dijabarkan secara istilah, Tridharma merupakan asas yang dipegang oleh perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi kedinasan lainnya dan sebagainya. Oke, sekarang kita akan membahas Tridharma yang pertama, yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan suatu solusi untuk meningkatkan sumber daya manusia bangsa ini. Mahasiswa berkewajiban meningkatkan mutu diri secara khusus agar mutu bangsa dapat meningkat dengan keilmuan yang ditekuninya. Lalu kenapa sih kita harus menuntut pendidikan? Kembali lagi bahwa pendidikan itu sangat penting. Tidak hanya bagi kita, tapi bagi masyarakat lainnya. Karena pendidikan itu tidak hanya mengajarkan kita tentang sebuah ilmu, tapi mengajarkan kita sebuah sopan santun dan hal-hal yang benar. Pendidikan juga membuat kita menjadi individu yang dewasa, yaitu individu yang mampu memikirkan masa depan bangsa dan negara dan dapat mengambil keputusan dengan tepat. Oke, Tridharma perguruan tinggi yang kedua yaitu penelitian. Perguruan tinggi yang kedua ini merupakan aktualisasi Pancasila di perguruan tinggi. Para peneliti ini dituntut untuk senantiasa memiliki moral, mengabdikan diri kepada nilai-nilai penelitian, kemanusiaan. Selain itu, meneliti juga mewujudkan asas kemanfaatan penelitian
yang ditunjukkan demi mensejahterakan umat manusia. Nilai-nilai Pancasila semuanya terwujud dalam Tridharma yang kedua ini. Kenapa sih penelitian itu penting? Sekurang-kurangnya ada 4 sebab hal yang melatar belakangi penelitian itu penting. Yang pertama, kesadaran keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan dari diri sendiri membuat kita wajib atau harus melakukan penelitian. Yang kedua, untuk memenuhi rasa ingin tahu kita terhadap suatu hal. Yang ketiga, pemecahan masalah. Dan yang keempat, pemenuhan pengembangan diri. Oke, Tridharma yang ketiga dan yang terakhir adalah pengabdian. Ilmu yang bermanfaat tentunya bukan ilmu yang hanya disimpan untuk diri kita sendiri atau sekedar dalam pikiran kita, melainkan ilmu yang dapat dimanfaatkan, diamalkan sesuai fungsinya dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Akan percuma jika kita memiliki ilmu tapi tidak dipergunakan secara semestinya dan sebaik-baiknya. Percuma juga jika kita memiliki ilmu tapi tidak memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat. Seorang mahasiswa yang baik tidak hanya dilihat dari prestasi maupun keunggulan maupun sertifikat yang dia miliki serta ilmu-ilmu yang dia miliki, tetapi kedepannya seorang mahasiswa yang unggul adalah mahasiswa yang dapat memberikan kontribusi yang banyak kepada masyarakat dan memberikan banyak pengabdian kepada negara. Mengapa sih kita harus mengabdi? Karena ilmu yang hanya dibaca dan tidak diamalkan akan hilang secara bertahap oleh waktu. Namun jika ilmu tersebut diamalkan dan diajarkan kepada banyak orang maupun diterapkan dalam kehidupan sosial, maka bukan orang itu saja yang berkembang, tetapi lingkungannya berkembang, masyarakatnya berkembang, dan negaranya pun berkembang. Sehingga bangsa dari Indonesia sendiri akan berkembang. Kita tidak boleh mengira bahwa pengabdian itu tidak bermanfaat atau sekedar hanya bermanfaat bagi lingkungan saja, tapi ada juga kok manfaatnya bagi kita. Contohnya adalah memberikan kita jaringan yang sangat luas, jaringan masyarakat maupun jaringan lainnya. Lalu selanjutnya dengan adanya pengabdian ini kita dapat menyimpan informasi kita lebih dalam. Karena dalam psikologi ada yang namanya ingatan jangka panjang dan jangka pendek. Jika kita menaruh ingatan untuk jangka panjang, otomatis kita harus melakukan active recall. Active recall sendiri adalah pemanggilan ilmu yang pernah kita pelajari, cuman belum pernah kita terapkan atau kita ulang-ulang kembali. Dan itu sangat bermanfaat dan membuat ilmu yang kita pelajari tidak sia-sia. Nah, setelah ini ada diskusi menarik nih dari 2 orang rekan saya tentang pengalaman mereka belajar di perguruan tinggi dengan latar belakang mereka yang berbeda perguruan tinggi. Meanwhile, in our universe. Dari narasi yang barusan saya sampaikan, Tridharma perguruan tinggi sangatlah penting bagi kehidupan mahasiswa. Tapi setiap hal pasti menuai pro dan kontra. Di sini ada sebuah isu mengenai wajib militer bagi mahasiswa. Di samping penerapan Tridharma perguruan tinggi yang tentunya menuai kontroversi bagi khalayak ramai. Oke, sekarang kita menghadirkan 2 narasumber dengan latar belakang dan pandangan yang berbeda sebagai pencarian bentuk aktualisasi Pancasila yang lebih efisien pada perguruan tinggi. Oke, pertama saudara Haikal, di sini ada. Barusan saya menjelaskan Tridharma. Di sana ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Bagaimana menurut Anda sendiri? Ya. Sebentar, Saudara Haikal, barusan saya telah menjelaskan tentang Tridharma perguruan tinggi yang di dalamnya ada konsep pendidikan, ada penelitian, serta pengabdian. Bagaimana menurut Anda sendiri? Ya, menurut saya begini ya, Tridharma itu udah sangat cocok dalam menjadi latar belakang suatu perguruan tinggi itu dibangun gitu. Sudah sangat relevan. Nah, sehingga ketika ada konsep ingin diwajibkan adanya pelatihan semi militer, yang menurut saya ranahnya kayak bukan di mahasiswa deh. Itu ranah lain, ya ada militer lah, akpol atau kedinasan semacamnya, tapi ranahnya bukan mahasiswa ya. Menurut saya seperti itu. Tridharma udah oke lah, udah cukup.
Bagaimana menurut Anda sendiri, Saudara Fasya? Jadi begini ya, yang namanya mahasiswa kan mempunyai nilai tridharma yang harus dipatuhi, yang harus diimplementasikan. Terlebih lagi pada poin ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Di sini menurut saya pendidikan semi militer itu seharusnya memang diterapkan pada nilai-nilai seharusnya nilai semi militer itu harus tertanam pada nilai tridharma perguruan tinggi. Karena apa? Sekarang saya mengambil contoh kasusnya, yaitu yang banyak sekali lulusan dari sarjana perguruan tinggi biasa dengan perguruan tinggi ikatan dinas itu berbeda. Menurut saya lulusan dari perguruan tinggi ikatan itu menurut saya efeknya itu sangat nyata ketika mereka lulus itu. Ilmu yang mereka dapat itu sangat dirasakan oleh masyarakat. Contoh Akmil, Akademi Militer, mereka dididik militer dan emang ilmunya itu bermanfaat. TNI berfungsi untuk apa? Untuk melindungi Indonesia dari ancaman dari luar. Akpol misalnya, Akpol juga walaupun polisi ya, mereka juga ini dong ditanamkan nilai tentang militer, tentang bagaimana caranya nanti agar mereka menjadi personil yang bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia terutama. Walaupun mereka tetap polisi, tapi tetap kehidupan militer tidak terlepas di mereka. Banyak sekali sekolah ikatan dinas yang lainnya juga yang menerapkan militer, dan menurut saya hasilnya juga bagus gitu. Tapi yang perguruan tinggi biasa ini kok ketika lulus jadi hanya tridharma tuh hanya apa ya, seperti hanya moto tapi tidak dijalankan, tidak ada aplikasinya, tidak ada buktinya gitu. Seperti itu. Jadi yang saya tangkap menurut Saudara Fasya, tridharma ini kurang konsep semi militernya untuk rasa membangkitkan nasionalisme. Oke, dari isu barusan bagaimana menurut Anda, Saudara Yudis? Michael? Ya, menurut saya begini ya Mas, kalau untuk meningkatkan rasa nasionalisme itu ya nggak harus dengan wajib pelatihan semi militer gitu. Kita bisa tanpa pelatihan seperti itu bisa tumbuh, bisa dengan terjun langsung ke masyarakat, langsung memaknai potensi-potensi tanah air kita. Nah, itu menurut saya nasionalisme sudah bisa tumbuh. Jadi kalau untuk menemukan nasionalisme caranya nggak hanya satu. Lalu untuk pertahanan negara, ya itulah makanya ada ranahnya. Ya TNI membangkitkan semangat, membangkitkan rasa untuk melindungi tanah air. Tapi kan untuk membela negara ini ya, untuk mempertahankan negara kita nggak harus tentang militer. Ada disiplin-disiplin ilmu yang lain. Kita butuh infrastruktur, kita butuh mitigasi bencana, kegeologian, dan lain-lainnya gitu. Jadi menurut saya masih nggak perlu. Tridharma sudah cukup. Sudah cukup. Baik. Gitu. Oh ya. Baik, Saudara Fasya, apakah ada sesuatu yang ingin Anda tanggapi tentang Saudara? Ya, di sini saya akan bahas lagi tanggapan dari Mas Haikal. Jadi rasa nasionalisme ini sangat berbanding lurus dengan, menurut saya, itu dengan tridharma perguruan tinggi nomor 3 lebih kepada masyarakat. Kenapa TNI bisa melakukan militer? Karena menurut Anda kan ranahnya berbeda. Tapi menurut saya ya, memang ranahnya emang semua orang berpendidikan tinggi, entah itu Akmil, PTN, perguruan tinggi swasta, ya untuk ujung-ujungnya ya untuk memanfaatkan ilmu yang didapatkan untuk bisa memanfaatkan masyarakat, bukan? Mungkin di Akmil ranahnya militer, mempertahankan negara kedaulatan Indonesia dari segala luar. Mungkin dari perguruan tinggi negeri kedokteran mungkin bisa memakai ilmu yang didapatkan untuk bisa mengobati orang-orang yang sakit, bisa menyembuhkan orang-orang yang kurang gizi, entah apapun itu. Mungkin tentang geologi, bisa memperhatikan struktur bumi, struktur batu-batuan, nanti bisa mungkin suatu saat bisa bermanfaat untuk orang-orang yang penambangan dan lain-lain, kan nggak ada yang tahu. Jadi kenapa di sini dibahas tentang nasionalisme itu? Karena sekarang itu banyak sekali mahasiswa yang gimana ketika mereka melaksanakan pendidikan di perguruan tinggi itu hanya ingin mendapat gelar sarjana, bukan mendapat ilmunya. Jadi di mindset mereka itu rata-rata hampir seluruh mahasiswa ketika sekolah di perguruan tinggi negeri, mindsetnya ketika lulus, udah saya harus kerja di tempat lain mendapatkan uang dan saya bisa mencukupi kebutuhan saya bersama keluarga saya nanti gitu. Ya mereka tidak mengutamakan ini ilmu saya bermanfaat nggak sih buat orang gitu. Baik, Saudara Fasya. Saya ingin menyelutuk sedikit tentang apa yang barusan Anda sebutkan tentang saat keluar mereka berpikir tentang kerja. Bagaimana jika saat mereka berpikir itu mereka membuang-buang waktu sehingga mereka mengalami pengangguran? Jadi begini, kita kan tahu pertumbuhan penduduk di Indonesia itu semakin tahun semakin kian meningkat. Betul sekali. Ekonomi pun sama kan. Nah sekarang saja dari tahun ke tahun Indonesia ini mencetak sarjana tuh ya hampir setiap tahun tuh hampir menaik ya, karena pertumbuhan penduduk juga semakin tumbuh dan sekarang juga
Nah sekarang juga untuk mencari suatu pekerjaan sekarang tuh standarisasi itu nggak sama kayak dulu mungkin pada tahun 75 tahun 80 kita lulusan SMA udah bisa bekerja di perusahaan. Nah sekarang kita lulusan S1 saja itu mereka masih menganggur di banyak di lowongan kerja misalkan seperti find job atau enggak di apa namanya event-event tentang lowongan kerja itu kalau ini saudara datang ke sana itu banyak lulusan S1 yang mereka hanya mengandalkan Pak ini saya udah sarjana. Mereka tidak memanfaatkan ilmunya itu untuk yang bisa bermanfaat mungkin ya. Kenapa mereka itu berpikiran saya harus kerja, saya harus punya uang dan udah uang itu mencukupinya diri dia. Kenapa dia nggak berpikir untuk misalkan saya tuh sarjana kedokteran, misalnya saya kedokteran dan saya misalkan belum kerja nih saya belum kerja. Ya kenapa saya harus datang ke tempat seperti lowongan kerja gitu? Kenapa saya tidak di rumah membantu tetangga-tetangga saya dulu, bisa mengobati tetangga-tetangga dulu? Ini malah dia nunggu kerja aja lah, saya nunggu kerja aja, saya mau kerja sini. Ya karena mereka berpendapatnya gua sekolah lama-lama masa maunya gratisan orang gitu kan gitu. Ya itu dia sebenarnya mindset yang satu di situ. Sebenarnya ya tidak perlu tinggi ilmu yang kalian itu dulu yang harus kalian implementasikan ke masyarakat. Bukan dari mikir uang. Oke, baik. Berarti di sini ada permasalahan di Tridharma perguruan tinggi tentunya lebih khususnya di bagian pengabdian. Ya betul, bukan di situ. Jadi menurut saya di sini Tridharma tuh menurut saya harus dibenahi. Karena apa? Iya, karena dengan apa? adanya semi militer ini. Ya betul, karena apa? Agar poin ketiga Tridharma perguruan tinggi itu tercipta dengan sendirinya. Tercipta dengan efisien, efektif dan berjalan dan ada bukti nyatanya. Gitu. Baik, sekarang kita oper ke saudara Haikal. Di sini saya ingin bertanya tentang apakah ada cara lain selain semi militer yang dikatakan orang itu lumayan keras bagi sebagian orang karena tidak semuanya bisa menyanggupi tentang semi militer ini. Oke, mungkin untuk pandangan semi militer itu mungkin saya kurang paham ya. Maksudnya kalau misalnya itu memang memberatkan silakan. Cuman di samping itu memberatkan atau tidak menurut kami tidak perlu ya. Cara untuk meningkatkan nasionalisme tidak hanya satu-satunya melalui semi militer. Lewat mana usaha-usaha kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme tersebut? Ya, itu salah satu usaha kita adalah kita ada kok SKS ambil matkul untuk pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi untuk membangkitkan nasionalisme pun kita sudah berusaha di ruang kelas, gitu loh. Nah, jadi lalu untuk mengabdikan kepada masyarakat ya kalau kata Bung Fasya tadi, ya kita ada KKN. Apakah ada cara lain selain semi militer untuk mendongkrak rasa nasionalisme bagi mahasiswa, saudara Haikal? Ya, menurut saya begini ya, Mas. Memang oke, menurut saya juga bisa ya. Cuma maksud saya begini, maksudnya baik, tapi caranya menurut saya kurang tepat. Jika ingin dimasukkan ke ranah mahasiswa, gitu. Maksudnya begini, untuk mendongkrak nasionalisme, caranya menurut saya nggak harus lewat semi militer. Ya, menurut saya itu bukan cara satu-satunya lah. Banyak kok orang nggak lewati tahap itu, tapi jatuh cinta. Saya ingin mencoba mendengar contohnya. Ya contohnya ya banyak, misalnya Mas Panji Pragiwaksono, nggak usah dipertanyakan rasa cinta tanah airnya. Dia pernah banyak melakukan tour, mengangkat tema cinta tanah air, banyak berbicara tentang hal itu. Cuman jadi dia nggak harus lewat wajib militer. Itu contohnya. Banyak lagi yang lain, gitu loh. Nah itu tujuannya untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Dan menurut saya itu sudah cukup. Nah untuk tridharmanya tidak perlu ditambahkan semi militer. Bahkan menurut saya lebih baik kita pertegas pengaplikasiannya, pelaksanaannya, dan nasionalisme bisa tumbuh sendirinya karena kita terjun langsung ke masyarakat, melihat hasil yang kita lakukan dari disiplin ilmu yang kita emban. Seperti itu menurut saya. Tapi gini ya, saudara Haikal, saya tahu beberapa orang yang dimana dia menunjukkan rasa cinta tanah airnya itu melalui suatu karya, suatu hobi, suatu minat yang seperti tadi Mas Panji itu dia sering tuh dengan membawa tema cinta Indonesia, itu bagus, saya akui dia bagus. Cuma di sini yang saya tekankan itu apa Anda bisa menjamin orang-orang seluruh mahasiswa itu bisa menjadi seperti beliau gitu. Beliau ya bisa begitu karena ada rasa sadar akan cinta sama tanah air, bisa bermanfaat untuk negara, bangsa, dan tentunya masyarakat. Sekarang aja contoh banyak sekali mahasiswa yang ambil contoh
kan sekarang masih ini nih, masih isu untuk menerapkan sistem pola militer pada Tridharma perguruan tinggi. Sekarang ambil saja contohnya sekarang. Banyak sekali mahasiswa yang dimana tidak mencerminkan rasa nasionalismenya atau rasa sebagai mahasiswa, sebagai pengabdi kepada masyarakat. Itu selama di kampusnya hidupnya lebih tepatnya bertentangan dengan ajaran yang diajarkan di kampus. Terlebih lagi terdapat mata kuliah SKS tentang pendidikan kewarganegaraan. Ambil contoh simpel ulangan. Misalnya ketika ulangan mencontek, itu mencontek aja sudah banyak loh kasus-kasus mencontek mahasiswa. Terlebih lagi sekarang lagi pandemi daring ini, semakin memudahkan sekali mahasiswa untuk bisa mencontek ketika lagi ujian. Lalu banyak yang mabuk-mabukan, dan banyak contoh gitu. Jadi menurut saya itu pendidikan militer ini itu biar untuk memukul semua rata dipukul semua dari sama-sama Merauke mahasiswa, agar terciptanya rasa mereka itu sebagai penerus bangsa. Jadi mereka itu nggak boleh main-main ketika kuliah, tidak boleh tidak boleh main-main. Jadi harus serius belajarnya, karena harus ditambahkan rasa sadar akan pentingnya mereka di masa depan bangsa Indonesia nanti. Tuh. Baik, tadi saya sudah mengambil apa yang dikatakan Saudara Fasya. Di sana ada keyword, ada pengangguran, mencontek, dan semi militer. Bagaimana menurut Anda, Saudara Haikal? Ya menurut saya begini ya, untuk pengangguran. Menurut saya begini, permasalahan pengangguran itu menurut saya bukan ranah kurangnya rasa nasionalisme. Ya, solusi dalam pengangguran itu adalah gimana kita melihat peluang dan atau membuka peluang untuk orang lain. Gitu. Jadi menurut saya ini lebih ke kacamata bisnis lah, kacamata peluang. Karena namanya pekerjaan itu ya untuk mengatasi masalah dari peluang yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi itu kacamata bisnis. Nah, dan cara kacamata tersebut diperjelas dari program studi yang kita emban. Nah, jadi intinya menurut saya adalah permasalahan pengangguran dengan permasalahan meningkatkan nasionalisme itu adalah permasalahan yang berbeda dan dengan solusi yang berbeda juga. Menurut saya begitu. Itu untuk pengangguran. Selanjutnya tadi poin tentang mencontek. Mencontek, contoh-contoh yang bertentangan dengan pelajaran-pelajaran yang didapat di pendidikan kewarganegaraan. Menurut saya begini, tidak munafik itu terjadi. Tapi menurut saya, apakah dengan diadakannya wajib pelatihan semi militer ini bisa memastikan tidak akan terjadi hal-hal seperti itu juga? Menurut saya kalau dari tujuannya mungkin oke. Apa yang tadi Mas Fasya katakan untuk menyamaratakan pendidikan nasionalisme sehingga tidak terjadi hal seperti itu, penyimpangan, menurut saya caranya baik, maksudnya baik, tapi menurut saya caranya yang kurang tepat. Karena begini loh, ketika kita ingin mengadakan pelatihan itu kan bermain anggaran, ya, karena ini kan agenda tambahan, artinya akan berpengaruh ke anggaran perkuliahan. Ini uangnya nanti mau dari mana, itu anggaran. Kedua, mempengaruhi produktivitas mahasiswa. Nah, ketika dia bisa melakukan penelitian, pengabdian, tapi harus melakukan pelatihan semi militer gitu. Itu tadi. Jadi titik berat saya di anggaran dan produktivitas. Khususnya di anggaran. Lebih baik itu dialokasikan ke agenda-agenda yang dapat menguatkan Tridharma perguruan tinggi. Nah, jadi bisa lebih terlaksana dengan anggaran yang tadi ada daripada untuk pelatihan semi militer. Lebih ke pengaplikasian Tridharma gitu. Percaya itu dalam perguruan tingginya. Dalam perguruan tinggi. Oke, ini berbicara tentang anggaran. Di sini anggaran yang masuk kepada PTK atau perguruan tinggi ataupun perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia yang tersebar, banyak sekali dana-dana yang masuk dari anggota. Banyaknya anggaran yang masuk itu beberapa juga termasuk uang rakyat gitu. Bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Oke, memang untuk biaya untuk perkuliahan mahasiswa dari berbagai sumber dana memang salah satunya ada yang berasal dari uang rakyat. Namun menurut saya begini, yang terpenting itu kan rakyat mendapatkan feedbacknya, apa yang dirasakan masyarakat, yang mana mereka sudah membayarkan dan dirasakan oleh perkuliahan, oleh mahasiswa. Nah, feedbacknya nggak harus lewat semi militer. Ya? Berarti dalam kasus ini anggaran yang harus dikeluarkan pihak perguruan tinggi itu tidak seharusnya masuk ke semi militer, tetapi lebih memfokuskan Tridharma. Karena untuk kalau ngomongin feedback ya kita ngomongin nih, misal feedback untuk masyarakat apa deh?
Ya kan sudah ada tridharma perguruan tinggi, poin penelitian, poin pengajaran, poin pengabdian masyarakat, itu kan feedback kembali ke masyarakat lagi. Ya, jadi menurut saya worth it. Worth it. Baiklah. Ya, ini saya tarik kesimpulan. Jadi dari obrolan singkat ini bahwa penerapan semi militer menuai banyak pro dan kontra memang, ya kan? Jelas. Di satu sisi tridharma saja sudah cukup untuk memberikan effort lebih ke masyarakat. Sementara tidak Pak. Tantangin. Sedangkan di sisi yang lain ada semi militer yang harus diterapkan di masyarakat untuk di mahasiswa untuk mendongkrak lebih tinggi jiwa nasionalisme. Tapi di sini kita tutup bahwa program semi militer akan sukses dalam menangani beberapa masalah nasionalisme, tapi akan mungkin menimbulkan masalah yang lainnya seperti anggaran tadi yang disebutkan oleh saudara Haikal, atau enggak mungkin bolehlah sesekali perguruan tinggi itu mengadakan acara-acara untuk semi militer yang benar-benar tujuannya untuk mendidik dengan keras jiwa nasionalisme para mahasiswa agar tidak melakukan pelanggaran HAM ataupun hukum-hukum yang ada di perguruan tinggi. Oke, selanjutnya saya akan membahas hukum dan HAM yang ada di perguruan tinggi. Terima kasih. Bagaimana kawan-kawan? Apakah sudah mengerti apa itu tridharma? Oke, kita lanjut ke bahasan kita selanjutnya, yaitu apa sih hukum dan HAM itu? Pertama-tama kita akan membahas hukum. Indonesia merupakan negara hukum. Semua aktivitas kita dipantau oleh hukum. Hal ini sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Tapi tahukah kamu apa itu hukum? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Pengertian lain dalam KBBI, hukum adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya yang mengatur pergaulan hidup masyarakat. Intinya hukum mengatur tingkah laku dan tindakan manusia dalam bermasyarakat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang HAM. Apa itu HAM? Sejauh ini yang sering kali kita dengar HAM merupakan hak asasi manusia. Ya, itu betul, tapi itu hanya singkatan. HAM menurut definisi adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada diri sendiri sejak ia lahir. Hak asasi manusia berlaku dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, hingga sifatnya universal. Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum itu merupakan tujuan dari HAM ada. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi nilai kesucian dan ketulusan yang melekat pada HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, dan negara. Selanjutnya, bagaimana sih penerapan hukum dan HAM pada kehidupan kampus? Apakah penerapannya sudah tepat? Cara pandang kita dalam memahami nilai-nilai HAM tidak sebatas persoalan kuantitatif belaka, melainkan apapun bentuk pelanggaran yang berhubungan dengan HAM, baik itu terbilang persoalan kecil, tetap harus ditindaklanjuti. Sebuah paradoks dalam tubuh mahasiswa sendiri, di mana mahasiswa sering dilekatkan dengan identitas moral force, agent of change, dan social control yang memperjuangkan hak-hak masyarakat. Tetapi jarang sekali beberapa dari mahasiswa tersebut malah melakukan pelanggaran HAM. Seperti dalam aksi demonstrasi di jalanan yang kerap menuai banyak sekali pro dan kontra, di mana sebagian masyarakat merasa tertolong karena suara mereka telah disampaikan, tapi sebagian masyarakat yang lain menganggap sebagai keresahan dan merugikan, bahkan di antara mahasiswa sampai ada yang menimbulkan kekacauan seperti pembakaran ataupun pengerusakan. Selain itu, bentuk pelanggaran HAM dalam skala kecil biasanya terjadi dalam kegiatan pengkaderan yang dimana perlakuan senior dan junior tidak dilandasi pada HAM itu sendiri, atau perlakuan sebagaimana harusnya manusia diberlakukan. Oleh karena itu, peran mahasiswa dalam penegakan hak asasi manusia bukan terletak pada pencapaian kepada sesuatu yang besar saja, melainkan penegakan hak-hak tersebut. Penegakannya haruslah inheren dalam tubuh manusia dan teraktualisasi dalam dunia kampus. Perlu untuk dipahami bahwa
setiap hak yang dimiliki seseorang, maka berkewajiban seorang lainnya untuk memenuhi hal itu sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ingat, nilai-nilai kemanusiaan. Maka mahasiswa haruslah menjadi acuan bentuk penegakan HAM tanpa mencederai HAM itu sendiri. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salam pergerakan, hidup mahasiswa! Kesimpulannya, Tridharma maupun hukum dan HAM sangat berkaitan erat di lingkungan perguruan tinggi maupun di lingkungan masyarakat. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat tentu saja memiliki andil di dalamnya, tak terkecuali di dalam lingkungan. Penerapannya pun harus dengan cara yang bijaksana. Tridharma yang merupakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian harus tetap diterapkan dan harus tetap dijaga dengan tetap mematuhi nilai HAM yang berlaku di kehidupan masyarakat, lebih khusus lagi di kehidupan mahasiswa. Oke guys, segitu saja video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kalian suka dengan video saya, silahkan klik like untuk membantu saya dalam penugasan juga. Dan jangan lupa subscribe, yang insya Allah kedepannya channel ini akan memberikan konten-konten edukatif lainnya. Jika kalian ingin berkomentar, komentarlah dengan sopan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia.